dan seorang penguasa oleh lelembut-lelembut yang berada di laut tersebut hingga saat ini. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Lydia Zainal. Makasih buat kalian semua yang udah klik video ini. Itu tandanya kalian tertarik menonton video ini. Aku minta maaf banget karena kemarin aku janjinya ke kalian upload video tiap hari Jumat 1 minggu sekali. Tapi karena ini perdana banget bulan puasa yang kita jalani, selamat berpuasa bagi yang menjalankan puasa. Kesempatan kali ini aku akan kembali membawakan cerita legenda, horor, mitos-mitos atau misteri-misteri yang ada di Pulau Indonesia sesuai dengan judulnya ya guys, dari Ratu Pantai Selatan. Banyak bicara lagi, aku akan masuk ke ceritanya. Pada kesempatan kali ini tuh aku sangat-sangat bersemangat, sangat-sangat menggebu-gebu untuk membahas video kali ini karena aku yakin banget dari kalian semua itu udah nggak lazim lagi dengar kata Ratu Pantai Selatan atau Kanjeng Ratu Kidul atau Roro Kidul. Nah, sesuai dengan judulnya juga Ratu Pantai Selatan, aku yakin kalian udah familiar banget dengar nama Ratu Pantai Selatan ya kan guys. Enggak cuman ada di Pulau Jawa aja, bahkan sampai ke Kalimantan pun cerita beliau ini sangat legendaris gitu guys. Pada pembahasan kali ini aku akan membahas step per step dari pembahasan sesuai judulnya Ratu Pantai Selatan, yaitu yang pertama aku akan membahas siapakah sebenarnya Ratu Pantai Selatan ini dan asal usul dari Ratu Pantai Selatan ini. Terus kita bahas juga tentang legenda dari Ratu Pantai Selatan ini atau kepercayaan dari masyarakatnya juga. Terus beberapa kesaksian orang yang pernah melihat secara langsung keberadaannya Ratu Pantai Selatan ini. Dan yang terakhir adalah tempat-tempat yang diyakini sebagai tempat bersinggahnya atau bermukimnya Ratu Pantai Selatan ini. Stay tune ya, jangan di skip videonya. Oke guys, langsung aja ya guys sesuai dengan judulnya. Jadi menurut kepercayaan orang Jawa atau masyarakat Jawa, Sunda, dan Bali, mereka mengenal sosok legenda penguasa spiritual yang berasal dari kekuasaan Laut Selatan di Pulau Jawa yang berwujud berupa seorang perempuan cantik yang dikenal sebagai sosok Nyi Roro Kidul. Legenda ini berasal dari kerajaan Sunda Pajajaran yang berumur lebih tua daripada legenda Mataram Islam yang sudah ada sejak zaman abad ke-16 silam gitu. Walaupun seperti itu, menurut penelitiannya dan menurut masyarakat Jawa dan Sunda, mereka menganggap legenda Ratu Pantai Selatan ini kemungkinan berasal dari prasejarah atau kepercayaan yang jauh lebih tua lagi daripada abad itu. Jadi legenda Ratu Pantai Selatan ini dikenal sebagai legenda yang udah dari sejak dulu zaman kerajaan Mataram Islam itu sudah ada. Ratu Pantai Selatan ini juga dikenal pada saat itu juga. Jadi udah masa lampau gitulah si legenda Ratu Pantai Selatan ini sudah ada. Ada juga yang mengatakan atau yang mempercayai bahwa di kawasan Laut Jawa tersebut ada banyak penguasa atau penghuni yang konon dipercaya sebagai lelembut yang menghuni Laut Pantai Selatan tersebut memiliki pemimpin yaitu Nyi Roro Kidul. Guys, aku membahas ini sendirian di rumah, suami aku lagi kerja. Dan ini siang bolong ya guys, cuman kontrakan rumah aku ini berada di pemukiman yang cukup sepi gitu. Jadi kayak suara cicak aja aku udah takut menurut aku karena legenda mistis horor udah tercampur di cerita ini. Dan ini juga bulan puasa. Oke. Kita lanjut ya guys. Tapi menurut berbagai kepercayaan ada beberapa sosok yang dinyatakan sebagai Ratu Pantai Selatan ini. Di antaranya ada yang menyebutkan Ratu Pantai Selatan ini adalah Nyi Roro Kidul. Ada pula yang menyebutkan Ratu Pantai Selatan ini adalah Kanjeng Ratu Kidul. Beberapa kepercayaan masyarakat tersebut
mereka mempercayai Nyi Roro Kidul dengan Kanjeng Ratu Kidul itu adalah dua sosok yang berbeda, tapi dalam penyebutan adalah sama. Nah, mereka itu adalah dua sosok yang berbeda pula. Jadi pertanyaan, dua sosok tersebut perbedaannya apa? Kita bahas dari Kanjeng Ratu Kidul dulu ya guys. Kanjeng Ratu Kidul sendiri, menurut masyarakat Jawa, mereka mempercayai bahwa Kanjeng Ratu Kidul adalah merupakan ciptaan dari Dewa Kaping Telu atau yang mengisi alam kehidupan sebagai Dewi Padi, yaitu Dewi Sri dan Dewi Alam lain. Dan dipercaya juga si Kanjeng Ratu Kidul ini memiliki kekuasaan atas ombak besar yang ada di Samudra Hindia, yang konon dipercaya katanya istana beliau ini ada di jantung samudra. Ratu Kidul ini merupakan sosok dari Dewi Padi atau Dewi Sri menurut kepercayaan orang Jawa, memiliki kekuasaan atas ombak besar di laut pantai selatan dan kerajaannya pun berada di jantung samudra. Dan menurut kepercayaan Jawa sendiri, Ratu Kidul ini merupakan istri spiritual dari beberapa raja dan sultan-sultan dari kerajaan Jawa atau keraton Jawa. Nah, konon katanya bahkan Pak Insinyur Soekarno-Hatta, proklamator kita, Pak Insinyur Soekarno pun pernah menjadi atau menjalin hubungan secara spiritual dengan si Kanjeng Ratu Kidul ini. Saat-saat tertentu pun kerajaan-kerajaan atau keraton-keraton yang ada di Pulau Jawa sering melakukan persembahan di pinggir-pinggir pantai yang ada di Pulau Jawa. Contohnya di Pantai Karangkusuma, Bantul, atau Pantai Gupita di Wonogiri. Bahkan dipercaya ada tempat yang bernama Panggung Sanggabuana di Komplek Keraton Surakarta, yaitu tempat yang merupakan cengkramanya si Ratu Pantai Selatan ini atau Kanjeng Ratu ini dengan para sunan atau raja di Jawa gitu. Bahkan menurut ceritanya juga Sultan Hamengkubuwono ke-9 ini pernah mengatakan pengalamannya seperti ini. Pengalaman spiritual beliau bertemu dengan si Kanjeng Ratu Kidul ini. Beliau mengatakan bahwa penampakan si Kanjeng Ratu Kidul itu seperti wanita yang sangat cantik dan berparas muda ketika di malam bulan purnama atau malam-malam tertentu. Tetapi di malam-malam lainnya beliau si Kanjeng Ratu ini berubah menjadi wanita biasa atau wanita tua seperti kesaksian Sultan Hamengkubuwono ke-9. Percaya juga Kanjeng Ratu Kidul sendiri memiliki kedudukan yang berhubungan dengan Merapi atau keraton dan Laut Selatan yang berpusat di Kesultanan Yogyakarta. Nah, di pembahasan selanjutnya aku akan membahas asal-usul Kanjeng Ratu Kidul ini sendiri. Asal-usul sosok Kanjeng Ratu Kidul. Kanjeng Ratu Kidul ini dipercayai sebagai ratu seluruh makhluk halus yang ada di Pulau Jawa, yang sering disebut sebagai Nyi Mas Ratu Angin-Angin yang kerajaannya ada di Laut Selatan. Juga yang mengatakan bahwa Kanjeng Ratu Kidul ini adalah Dewi Nawang Wulan atau Dewi yang berasal dari Kayangan, yang turun ke bumi untuk mandi dan membersihkan dirinya dengan kawan-kawannya. Namun ada seorang pria yang mengambil selendangnya. Ketika semua dewi itu pulang ke Kayangan, tertinggallah si Dewi Nawang Wulan ini karena dia tidak bisa pulang. Selendangnya tadi diambil oleh seorang pria, sehingga dia tidak bisa lagi kembali ke Kayangan. Dewi tersebut pun menikah dengan seorang laki-laki yang ada di bumi dan mempunyai seorang anak. Ketika dia sudah menemukan selendangnya tersebut, dia berniat untuk kembali ke Kayangan. Tetapi ketika sekembalinya dia di Kayangan, dia ditolak. Dewi ini merasa sedih, dia pun kembali ke bumi dan menceburkan dirinya ke Laut Selatan. Intinya, dari ceritanya si Dewi Nawang Wulan ini gak diterima lagi di Kayangan. Dia diusir dari Kayangan. Dia pun merasa sedih. Dia kembali ke bumi
Karena kesedihannya itu, dia menceburkan dirinya ke daerah Laut Selatan. Yang dipercaya hingga saat ini Dewi Nawangwulan inilah yang menjadi Kanjeng Ratu Kidul itu. Nah, selain itu ada pula yang mempercayai bahwa Kanjeng Ratu ini adalah anak dari Ratu Bilqis yang berhasil menaklukkan Raja Sulaiman. Yang dipercayai anak Ratu Bilqis ini adalah bernama Aurora. Putri Aurora ini adalah anak dari Ratu Bilqis yang sengaja diasingkan oleh Ratu Bilqis sendiri atau ibunya sendiri ke Pulau Timur di Aljawi dan menetap di sana sebagai ratu para lelembut yang ada di sana. Tempat itu juga dipercayai sebagai Laut Selatan pada saat ini. Cerita dari Kanjeng Ratu Kidul ini juga ada Ratu Pantai Selatan ini berasal dari, selain dari Jawa, juga berasal dari luar daerah, yaitu dari masyarakat Batak. Menurut kepercayaan masyarakat Batak sendiri, mereka mempercayai bahwa dahulu kala orang putri yang bernama Biding Laut. Nah, Biding Laut sendiri adalah anak kesayangan dari Guru Tatea Bulan yang memiliki paras sangat cantik dan sifat yang sangat baik. Namun si Biding Laut ini menjadi bahan irian dari semua kakak-kakaknya, hingga dia diasingkan oleh semua kakak-kakaknya atau saudara-saudaranya untuk meninggalkannya di sebuah pulau terpencil tanpa sepengetahuan dari ayahandanya si Biding Laut. Jadi si Biding dipercaya, guys, menurut masyarakat Batak, kisah si Ratu Pantai Selatan ini adalah berasal dari kisahnya Biding Laut, yaitu anak dari seorang Raja Tatea Bulan yang sangat cantik dan baik hati. Namun dia itu diiringi dari semua saudaranya, sehingga semua saudaranya itu mengasingkan Biding Laut ini ke pulau tanpa sepengetahuan ayahnya. Pulau tersebut dia ditolong oleh masyarakat setempat, dan karena kecantikannya si Biding Laut ini dan kemurahan hatinya, si Biding Laut pun dipersunting oleh seorang raja yang ada di pulau tersebut. Kahlah tuh si Biding Laut dengan raja tersebut. Namun twistnya lagi, cerita si Biding Laut ini, dia di kerajaan itu dia dituduh selingkuh atau menyelingkuhi seorang raja ini. Namun karena raja itu sudah sangat mencintainya, sangat mempercayai Biding Laut, raja pun menolong Biding Laut untuk melarikan diri menggunakan kapal menyeberang laut. Larilah nih Biding Laut memakai kapal, disuruh rajanya itu untuk menyelamatkan dirinya dari hukuman itu. Tetapi di tengah perjalanan, awalnya si Biding Laut ini mengalami kecelakaan karena diterpa oleh gelombang laut yang besar. Kapal tersebut karam. Nah, dipercayai si Biding Laut inilah yang menjadi Ratu Pantai Selatan menurut masyarakat Batak ya guys, nggak di Pulau Jawa aja tuh. Jadi menurut kepercayaan masyarakat Batak tuh dari Putri Biding Laut ini. Dari beberapa teori yang udah aku jelasin tadi di atas, kita nggak bisa juga guys pastikan keberadaan atau kebenarannya. Jadi sampai saat ini pun kisah Ratu Pantai Selatan ini masih menjadi mitos, bukti yang terperinci sampai saat ini. Jadi masih menjadi mitos, masih menjadi cerita yang turun temurun, mulut ke mulut gitu, dari masyarakat ke masyarakat. Nah, sih hubungannya Kanjeng Ratu Kidul ini sama Nyi Roro Kidul, padahal selalu dikaitkan dengan sosok yang sama dari Ratu Pantai Selatan. Nah, jadi gini ya guys, dalam kepercayaan masyarakat Jawa kuno, Kanjeng Ratu Kidul ini merupakan ratu yang memiliki pengawal atau pesuruh setia yang bernama Nyi Roro Kidul atau Nyai Roro Kidul. Oke, masuk ke pembahasannya ya guys. Dalam kisahnya sendiri, Nyi Roro Kidul adalah dipercaya sebagai seorang putri dari kerajaan Sunda yang diusir oleh ayahnya karena ulah ibu tirinya sendiri. Dalam ceritanya atau dalam cerita masyarakat, selalu menyamakan atau menganggap sama antara Nyi Roro Kidul dengan Kanjeng Ratu Kidul. Padahal mereka jelas-jelas sosok yang berbeda, yaitu dua orang yang berbeda.
Dan dipercayai kedudukan Nyi Roro Kidul adalah sebagai ratu dari sosok seluruh lelembut yang ada di tanah Jawa menurut kepercayaan atau cerita mitologi di Jawa. Jadi guys, ada beberapa nama atau sebutan untuk si Nyi Roro Kidul ini sendiri. Ratu Laut Selatan, Gusti Kanjeng Laut Kidul. Apa guys disebut sebagai Ratu Laut Selatan Kidul? Karena menurut adat istiadat orang Jawa, penggunaan gelar nama seperti Nyai, Kanjeng, dan Gusti adalah sebutan untuk orang yang disegani atau sebutan sopan untuk orang yang disegani. Selain itu, Nyi Roro Kidul ini juga disebut-sebut sebagai Nyi Blorong. Roro Kidul ini percaya bisa berubah bentuk menjadi atau menyerupai ikan seperti itu, makanya disebut Nyi Roro Kidul ini sebagai Nyi Blorong juga. Terus Nyi Roro Kidul ada juga yang menyebut dengan Nyi Loro Kidul. Jadi dua penyebutan, Nyi Loro dengan Nyi Roro. Tapi sama sih tujuannya kepada Nyi Roro Kidul juga. Asal usulnya gimana sih Kak? Oke, kita masuk ke pembahasan asal usul Nyi Roro Kidul. Dipercayai Nyi Roro Kidul sendiri adalah seorang putri yang bernama Dewi Kandita. Merupakan putri dari raja di kerajaan Sunda Pajajaran, Jawa Barat. Putri ini melarikan diri dari kerajaannya karena putri tersebut terserang penyakit langka yang disebabkan oleh sihir seseorang. Yang diyakini sihir tersebut itu membuat dirinya mengidap penyakit kulit yang sangat langka. Konon ceritanya sihir tersebut dilakukan oleh dirinya sendiri. Ibu tirinya ini merasa tersaingi oleh kedudukan si Putri Kandita di kerajaan tersebut. Saat itu tidak ada seorang tabib pun yang mampu mengobati penyakit langkanya dari si Dewi Kandita. Hingga penyakitnya itu membuat dirinya terasingkan dari kerajaan. Dewi Kandita pun pergi meninggalkan kerajaannya selama 7 hari 7 malam. Tepat pada saat itu dia berada di pinggiran Laut Selatan. Laut itu dia berada di atas tebing. Dia mendengar ada panggilan atau sebuah bisikan dari laut tersebut untuk menyuruhnya melompat ke laut. Setelah dia menceburkan dirinya ke dalam ombak itu, tanpa disangka-sangka penyakit kulit yang dia derita secara seketika, bahkan kulitnya pun tidak ada bekas-bekas luka yang pernah dideritanya. Bahkan kecantikan Dewi Kandita pun bertambah. Kandita pun dijadikan seorang penguasa oleh lelembut-lelembut yang berada di laut tersebut hingga saat ini. Ada banyak sih cerita-cerita tentang Dewi Kandita ini, tapi itu adalah salah satunya yang aku ceritakan di video kali ini. Menurut legendanya sendiri, Nyi Roro Kidul ini adalah patih dari Ratu Pantai Selatan, pesuruh dari Kanjeng Ratu Kidul, yang bertugas untuk memimpin bala tentara makhluk halus yang ada di Pantai Selatan. Yang konon katanya juga Nyi Roro Kidul ini adalah yang akan memimpin bala tentaranya dengan Sunan Lawu untuk menebar wabah buruk pada manusia yang berperilaku buruk pula. Yang mengatakan Nyi Roro Kidul sendiri dapat berubah wujud atau merubah wujudnya menjadi seekor ular yang sering disebut atau sering kita sebut sebagai Nyi Blorong. Dipercaya Nyi Blorong ini dapat mengambil roh manusia yang bersekutu dengannya atau melakukan perjanjian-perjanjian terlarang. Kalian pasti udah pernah dengar ya guys tentang mitos Nyi Blorong juga. Next kita bahas di video selanjutnya tentang Nyi Blorong. Percaya juga ada kisah yang mengatakan bahwa Sunan Kalijaga ada hubungan dalam dengan si Nyi Roro Kidul ini. Katakan bahwa ada sangkut pautnya antara dinasti Islam dengan kepercayaan asli di Jawa. Ada juga kepercayaan lokal yang dipercaya hingga saat ini, yaitu jika ada yang memakai baju berwarna hijau di pinggiran Laut Selatan atau di pantai selatan akan tertimpa sial, karena tersebut adalah warna kesukaan atau kesenangan dari Nyi Roro Kidul. Mitosnya mereka yang menggunakan baju berwarna hijau di sekitar pantai selatan
mereka akan diambil jiwanya dan dijadikan pengikut atau pelayan-pelayan yang ada di kerajaan Laut Selatan. Non katanya dipercaya kalau masyarakat yang ada di Pulau Jawa itu dilarang guys, atau kalian lah yang sedang liburan ke pantai-pantai pesisir yang ada di Pulau Jawa itu dilarang banget untuk menggunakan baju berwarna hijau, karena mitosnya katanya sih jiwanya itu, orang yang memakai baju tersebut tuh jiwanya akan diambil dan dijadikan sebagai pelayan di kerajaan tersebut gitu. Kalau menurut aku sih pantainya kan berwarna hijau. Kalau kita pakai baju hijau terus kita berenang di pinggiran pantai, kalau kita terseret arus, mungkin gak sih kalau dari jauh aja gitu kayak tim SAR mencarinya agak susah karena baju sama lautnya kan sama warna hijau. Kalau secara logika sih, tapi kalau menurut mitosnya dilarang pakai baju hijau. Karena aku punya kakak ipar orang Jawa dari Blitar juga. Beliau juga pernah mengatakan bahwa kalau misalnya ke laut-laut pesisir yang ada di Pulau Jawa, terutama yang di daerah selatan, itu dilarang banget pakai baju berwarna hijau gitu. Ada kisahnya sih gitu. Jadi sampai sekarang itu masih menjadi kepercayaan masyarakat Jawa juga. Jadi buat kalian yang jalan-jalan ke pantai selatan, mohon berhati-hati ya guys, karena katanya, bukan katanya sih, karena memang di sana dipercayai ombaknya besar gitu. Lalu apa sih guys yang menjadi pembeda antara mereka berdua, yaitu Kanjeng Ratu dengan Nyi Roro Kidul ini? Jadi guys, ada seorang spiritualis yang mengatakan pengalamannya bertemu langsung dengan dua sosok ini, yang mengatakan bahwa memang benar dua sosok ini adalah dua sosok yang sangat berbeda. Ini mengaku pernah bertemu dengan dua sosok ini atau Kanjeng Ratu dengan Nyi Roro Kidul ini di Pantai Parangtritis, Yogyakarta pada tahun 1998 lalu. Ratu ini mendatangi beliau dengan didampingi sosok di sampingnya, yaitu Nyi Roro Kidul. Nah, wajah mereka nampak persis, sama-sama cantik, sama-sama berwibawa. Namun beliau menuturkan Kanjeng Ratu Kidul ini berkulit kuning langsat, sedangkan si Nyi Roro Kidul sendiri berkulit lebih coklat. Nah, aura mereka pun berbeda. Tuh, Kidul ini memiliki aura putih jernih dengan cahaya putih berkilauan seperti batu mutiara di samping tubuhnya. Sedangkan auranya Nyi Roro Kidul sendiri itu memiliki aura putih susu yang mengikuti postur tubuhnya. Jadi ada dua pembeda katanya gitu. Ada juga yang mengatakan kalau Kanjeng Ratu Kidul ini memiliki mahkota yang bertingkat-tingkat hingga 7 tingkat, dan di atasnya ada batu permata. Sedangkan Nyi Roro Kidul memiliki satu mahkota aja atas kepalanya. Diingatkan juga bahwa Nyi Roro Kidul sendiri adalah seorang makhluk halus yang berguru dengan Kanjeng Ratu Kidul. Nyi Roro Kidul ini diberi tugas oleh Kanjeng Ratu Kidul untuk meredamkan angkara murka dari semua makhluk halus atau jin yang ada di sepanjang pesisir pantai selatan itu. Itulah guys yang menjadi kepercayaan masyarakat Jawa sampai saat ini, yang mengatakan Nyi Roro Kidul dan Kanjeng Ratu Kidul ini berbeda. Itulah guys penjelasan atau teori-teori seputar asal-usul Roro Kidul atau Kanjeng Ratu Kidul. Menurut kalian guys, apakah ini benar-benar nyata atau seseorang yang memang benar-benar ada keberadaannya? Tulis di kolom komentar. Jelas cerita ini hanya beredar dari mitos ke mitos, legenda ke legenda, dan masyarakat ke masyarakat ya guys. Boleh percaya, boleh enggak, itu tergantung dari kalian. Guys, next di pembahasan ini aku akan membahas tempat-tempat yang dipercayai sebagai hunian atau tempat kemunculannya dari Ratu Pantai Selatan. Oke, langsung aja kita bahas videonya. Tempat yang pertama menjadi pembahasan kali ini adalah Pantai Parangtritis. Pantai Parangtritis ini dipercayai oleh banyak masyarakat bahwa pantai ini adalah
menjadi gerbang dari kerajaan Ratu Pantai Selatan. Masyarakat pun kerap menyelenggarakan suatu ritual-ritual tertentu dengan sesajen tertentu di pinggir pantai. Contohnya pada saat malam-malam tertentu, yaitu malam satu suro yang kita ketahui. Masyarakat tersebut itu melaksanakan ritual-ritual tertentu dengan berikan beberapa sesajen gitu di saat-saat hari-hari tertentu, hari-hari besar gitu, sebagai tanda hormati si Ratu Pantai Selatan ini. Yang kedua, Hotel Ina Samudra di Sukabumi. Tempat ini dipercayai tempat yang terkenal untuk bertemu dengan Nyi Roro Kidul, di mana di hotel tersebut ada kamar yang disediakan khusus untuk bertemu dengan beliau atau Ratu Pantai Selatan ini, yaitu kamar 308. Menurut mitosnya, Nyi Roro Kidul sendiri kerap berada di kamar tersebut untuk beristirahat. Yang ketiga ada Panggung Sanggabuana, yaitu tempat bercengkramanya atau bertemunya Ratu Pantai Selatan dengan Sultan-Sultan Surakarta. Nah, dipercaya tempat itulah yang menjadi tempat pertemuan dari Sultan-Sultan Surakarta dengan Ratu Pantai Selatan. Keempat adalah Pantai Karangwahu di Sukabumi. Pantai ini diyakini menjadi kawasan bermukimnya Ratu Pantai Selatan. Terakhir ada Pantai Sembukan di Wonogiri yang menjadi pintu gerbang ke 13 spiritual untuk bertemu Ratu Pantai Selatan. Itulah tempat-tempat yang dipercayai menurut masyarakat kita sebagai tempat yang pernah dijajah. Tempat tersebut pernah didatangi secara langsung oleh Ratu Pantai Selatan. Selain itu guys, kesaksian-kesaksian orang-orang yang pernah bertemu dengan Ratu Pantai Selatan berapa, yaitu aku akan jelasin satu persatu di sini. Itu ada Pak Ansori. Menurut Pak Ansori, beliau merupakan penjaga atau juru kunci dari Pantai Watu Ulo di Jember. Beliau bersaksi bahwa beliau pernah bertemu secara langsung dengan Ratu Pantai Selatan ini ketika beliau sedang melakukan tirakat atau puasa gitu, selama 40 hari, dan beliau pun didatangi oleh Nyi Roro Kidul. Yang kedua adalah seorang ibu-ibu juragan ikan di Pantai Rajekwesi, Pantai Banyuwangi. Ibu ini pernah mengaku didatangi secara langsung oleh sosok perempuan cantik yang berparas sangat ayu, yang di kepalanya ada mahkota emas kerajaan. Ibu juragan ikan ini mengaku pernah ditemui oleh Ratu Pantai Selatan katanya gitu. Tiga ada Sisilia Sidawati yang merupakan anak seorang pelukis terkenal, yaitu Bapak Basuki Abdullah. Kak Sisilia ini mengaku pernah bertemu secara langsung dengan Ratu Pantai Selatan, mana beliau pada saat itu masih kecil, berumur 13 tahun. Pada saat itu berada di Hotel Ina Samudra yang aku jelasin sebelumnya tadi. Sisilia ini mengaku pernah secara langsung bertemu dengan Ratu Pantai Selatan pada saat di Hotel Ina Samudra. Kenapa dia berada di Hotel Ina Samudra? Karena pada saat itu ayah beliau, si Basuki Abdullah ini, adalah seorang pelukis terkenal yang ingin melukis Ratu Pantai Selatan, tapi udah disambut duluan tuh sama si Ratu gitu. Tapi yang ditemui oleh Ratu itu adalah Kak Sisilia ini atau anak dari Bapak Basuki Abdullah ini. Nah guys, segitu aja dulu ya guys, cerita atau beberapa kisah dari Ratu Pantai Selatan ini. Jelas apa yang aku sampaikan ini adalah kisah yang memang beredar dari mulut ke mulut saja. Sampai saat ini pun belum ada bukti yang otentik atau bukti yang dipercayai tentang keberadaan dan wujud nyatanya dari Ratu Pantai Selatan tersebut. Yang jelas kita sebagai seorang manusia atau umat itu saling mempercayai saja ya guys, tentang kepercayaan orang terdahulu, tentang keyakinan orang-orang yang sudah ada. Apa salahnya guys kita untuk mempercayai dan menghargai kepercayaan orang lain? Gak ada ruginya ya kan guys. Juga butuh banget
tentang informasi-informasi tambahan tentang ceritaku yang aku ceritakan tadi dari legenda Ratu Pantai Selatan ini, yang kemungkinan banyak dari kalian yang tahu cerita lebih detailnya. Kalian boleh banget komen di bawah ya, kalian yang pernah punya pengalaman secara spiritual atau secara langsung dari keluarga kalian maupun diri kalian sendiri. Kalian boleh banget tulis di kolom komentar ya. Gini aja dulu cerita dan videonya dari aku. Semoga kalian suka dengan video ini. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa like video ini, dan jangan lupa juga tinggalin komentar kalian di bawah buat saran-saran dan ide-ide video selanjutnya, serta dukung channel aku Lydia Zainal dengan cara klik tombol subscribe yang ada di bawah itu berwarna merah. Tinggal diklik aja. Lupa juga buat bunyiin lonceng yang ada di sini di bawah supaya kalian tahu kalau aku ada upload video-video terbaru. Terima kasih kalian yang udah pantengin video ini sampai saat ini. Lupa juga buat share video ini ke teman-teman kalian, siapa tahu bermanfaat dan bisa menemani saat menanti buka. Dan selamat berpuasa ya. My next video. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.